perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat, China, Kanada, dan Meksiko pada saat ini yang berkontribusi terhadap 50% GDP, kita bisa melihat ini sebagai ancaman, tetapi juga bisa melihat ini sebagai peluang. Sebagai sebuah ancaman, kita harus waspada bahwa Indonesia adalah pasar yang besar bagi produk-produk yang datang dari negara-negara yang terkena tarif impor dari Amerika Serikat. Di sisi lain, ini juga kita bisa jadikan sebagai sebuah peluang perang dagang ini. Karena dalam konteks perang dagang ini ada model untuk mencari teman dalam kerangka realokasi industri. Halo, teman-teman zaman baru. Dunia pada saat ini dihadapi ataupun dihadapkan dengan situasi ketidakstabilan perekonomian global yang diakibatkan oleh terganggunya rantai pasok, khususnya misalnya dalam bidang energi akibat perang yang tidak kunjung selesai antara Rusia dengan Ukraina, kemudian proses pemulihan perekonomian pasca COVID, kemudian yang ketiga adalah akibat terjadinya perang dagang. Dalam kesempatan ini kita akan membahas secara khusus mengenai perang dagang antara Amerika Serikat, China, Kanada, dan Meksiko. Kenapa kita fokus kepada 4 negara ini? Karena 4 negara ini melingkupi kurang lebih hampir 50% dari perekonomian dunia pada saat ini. Kalau antara Amerika Serikat dan China sendiri, itu sudah hampir mendekati kurang lebih sekitar 43% kontribusinya terhadap perekonomian dunia. Jadi apabila mereka ini terlibat konflik, negara-negara ini terlibat konflik, maka imbasnya akan memengaruhi ratusan negara-negara lain, baik yang sebagai negara aliansi dari negara-negara tersebut, ataupun negara-negara yang hanya sekedar mitra dagang, termasuk Indonesia tentunya dalam hal ini. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, dengan Kanada, dengan Meksiko, itu diawali atau dimulai dengan penaikan tarif yang dilakukan oleh pemerintah Trump. Tarif impor naik menjadi 25% bagi barang-barang yang datang dari Kanada dan Meksiko. Sementara kalau kita lihat kontribusi GDP dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko terhadap seluruh GDP dunia itu kurang lebih sekitar 30% ataupun sepertiga dari world GDP, dari produktivitas dunia. Bayangkan apabila 30% dari negara-negara yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produktivitas dunia terlibat dalam konflik. Maka sekali lagi ini pasti akan memengaruhi negara-negara yang lain yang terlibat dalam konteks rantai suplai untuk memenuhi bahan baku ataupun bahan antara ataupun mitra dagang dari negara-negara tersebut. Nah, ini tentu menimbulkan situasi ketidakpastian. Perang dagang ini setidaknya
menimbulkan beberapa hal yang harus diantisipasi secara serius oleh negara-negara maupun antar persatuan negara-negara. Yang pertama adalah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi global. Karena apa? Karena misalnya akibat kenaikan tarif yang dilakukan oleh pemerintah Trump, maka kemudian ada tindakan balasan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah Cina, Kanada maupun Meksiko terhadap barang-barang yang datang dari Amerika Serikat. Tindakan balasan dalam konteks perdagangan ini disebut dengan retaliasi. Jadi sebenarnya ini adalah suasana konflik yang sedang terjadi sampai nanti suatu ketika terjadi satu titik kesepakatan baru, titik keseimbangan baru dalam konteks perdagangan antara negara-negara tersebut, khususnya Amerika Serikat, China, Kanada, dan Meksiko. Kemudian yang kedua, selain menimbulkan ketidakstabilan ekonomi global, itu adalah mengganggu rantai pasok. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa apabila negara-negara seperti China, Meksiko, Kanada memiliki hambatan untuk memasuki pasar Amerika Serikat, maka kemudian apabila kemudian negara-negara tersebut tidak mendapatkan pasar baru, maka pada akhirnya produksinya menjadi berkurang. Produksi yang berkurang ini memiliki implikasi yang serius karena dalam setiap proses produksi itu membutuhkan input. Nah, input itu bisa datang dari barang-barang dalam negeri maupun barang-barang dari luar negeri, dari industri dalam negeri ataupun industri yang ada di luar negeri. Barang-barang bahan baku itu bisa mensupport industri, bisa dalam wujud energi, bisa dalam bentuk baja, bisa dalam bentuk besi, bisa dalam bentuk bahan baku material, dan lain sebagainya. Dan ini kemudian bisa mengganggu rantai pasokan itu karena memang kemudian memengaruhi terhadap demand. Nah, apabila demand terpengaruh, maka otomatis ini akan memengaruhi juga dari sisi supply. Dan inilah yang kemudian pada akhirnya akan terjadi apa yang kita sebut dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, terutama negara-negara pengekspor, dan akan menjalar ke seluruh dunia. Bahkan IMF sendiri ataupun Bank Dunia memperkirakan apabila perang dagang ini eskalasinya semakin berkembang, semakin meninggi, maka diproyeksikan pertumbuhan perekonomian dunia akan lebih lambat 50 basis poin. Selain itu, tentu perang dagang ini akan mengakibatkan peningkatan biaya, terutama dari sisi konsumen. Peningkatan biaya maka akan mendorong inflasi. Mendorong inflasi berarti akan memengaruhi nanti dalam penentuan suku bunga. Apabila suku bunga terpengaruhi akan semakin tinggi, otomatis akan memengaruhi appetite dari para pemodal, investor, industriawan untuk memulai usaha. Sehingga kemudian justru ini akan memperlambat level dari aktivitas investasi yang akan dilakukan oleh dunia. Untuk itu, maka kita bisa melihat ini sebagai ancaman, tetapi juga bisa melihat ini sebagai peluang. Sebagai sebuah ancaman, maka kita harus waspada bahwa Indonesia dengan penduduk yang 270 juta adalah pasar yang besar bagi produk-produk yang datang dari negara-negara yang terkena tarif impor dari Amerika Serikat. Untuk itu maka kemudian ini harus diantisipasi agar kemudian produksi yang dihasilkan dari dalam negeri
dihasilkan anak-anak bangsa harus terlindungi. Tetapi di sisi lain, ini juga kita bisa jadikan sebagai sebuah peluang perang dagang ini. Karena dalam konteks perang dagang ini ada model untuk mencari teman dalam kerangka realokasi industri. Sehingga kemudian ini kita bisa menjadi mitra baru dalam pengembangan investasi dari negara-negara yang melakukan realokasi industrinya, bisa membangun satu ekosistem rantai supply yang pada akhirnya nanti kemudian bisa menumbuhkan aktivitas usaha dalam negeri lebih menggeliat dan menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Intinya, perang dagang yang dilakukan ataupun yang terjadi antara Amerika Serikat, China, Kanada, dan Meksiko pada saat ini yang berkontribusi terhadap 50% GDP, 50% dari transaksi perdagangan dunia, kita harus antisipasi dan memproyeksikannya menjadi peluang bagi Indonesia. Demikian Sobat Zaman Baru, kesempatan kali ini kita membahas mengenai perang dagang, implikasi dan peluangnya.